Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Rahmadani Siregar dari Fakultas Ilmu Sosial Prodi S1 Pendidikan Sejarah dari kelas E reguler 2020. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul India, Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Sejarah Asia Selatan, dan di mana dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Bapak Ricu Siddiq SPD MPD. Jadi jangan lupa like and comment ya. Halo, jadi di sini saya akan mereview buku India, Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Jadi gini, Bu. Di sini saya akan menyelesaikan satu tugas saya pada mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Jadi saya ditugaskan untuk menceritakan isi dari buku ini kepada Ibu. Iya. Nah, jadi sebelumnya Ibu tahu kan negara India itu seperti apa? Gambaran sekilasnya Ibu udah tahu kan? Iya. Jika dilihat sekilas saja, Iya. pasti Ibu udah sering kan menonton film-film India yang sering ditayangkan di MTV, bahkan di siaran film lain. Iya. Jadi Bu, negara India ini ibu kotanya itu adalah New Delhi, Bu. Terus adapun kota terbesar yang ada di negara India itu adalah namanya kota Mumbai, Bu. Jadi negara India ini merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia ini, Bu. Jadi negara India ini juga memiliki salah satu negara yang memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Makanya negara India ini salah satu negara yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat banyak, Bu. Jadi sehingga negara tersebut juga tergolong padat. Akan tetapi kepadatan penduduk ini tidak memiliki pendapatan atau kekayaan yang merata. Itu, Bu. Jadi Bu, mata uang dari negara ini adalah rupiah, Bu. Pasti Ibu sering dengar kan rupiah? Iya. Jadi bahasa yang sering digunakan di India itu seperti bahasa Inggris dan bahasa India, Bu. Jadi nggak salah dong kalau mereka juga terkenal di bidang perindustrian. Jadi sebelum itu, negara di buku ini menjelaskan bagaimana India berkembang dari yang bukan siapa-siapa menjadi negara yang banyak dikenal orang. Selain di perindustrian perfilman, India ini juga terkenal di bidang farmasi, teknologi, pengetahuan, Bu. Jadi cuma saja karena yang mendunia itu kan di kalangan ibu-ibu seperti film, kayak sinema yang ada di MTV. Terus ekonomi dan pertanian yang ada di India itu juga bagus loh, Bu. Jadi Bu, industri otomotif dan film dan farmasi India itu sangat menonjol di kalangan dunia. Bahkan Jepang belajar ke India loh, Bu, dari yang saya baca di buku ini. Terus Bu, ekonomi dan pertanian yang ada di India ini juga termasuk tergolong yang maju, Bu, ketimbang utara dan selatan. Terus buku dan pendidikan yang ada di India ini juga banyak dikenal orang, Bu. Bahkan tidak sedikit cendekiawan yang menerjemahkan buku-buku yang ada dari India, Bu. Terus sekarang India itu sudah termasuk modern, Bu, tidak seperti dulu. Ibu bisa melihat sendiri seperti film-film sekarang. Dulu kan banyak itu menari-nari rame-rame. Sekarang budaya itu kayak udah pudar gitu kan, Bu. Ironinya, Bu, dibalik kemajuan dari negara India ini, perilaku masyarakat India masih banyak yang menjadi bahan tertawaan seperti dari makanan-makanan yang ada di India, Bu. Jadi bahan lelucon orang-orang banyak juga perilaku berlalu lintas, warga juga seenaknya, Bu. Terus tidak ada ketidakdisiplinan di negara itu. Tindak diskriminasi juga kerap terjadi di negara ini, Bu. Bahkan masih ada juga beberapa orang yang korupsi. Tidak usah di India. Namanya korupsi itu seperti
harus dari diri kita sendiri untuk mengubah perilaku itu, diskriminasi dan masih banyak kasus-kasus lainnya. Mereka tak sembarang juga mengokupasi lahan yang ada di negara ini. Jadi Bu, bagaimana India bisa sedahsyat ini? India memulai dari dunia pendidikan, teknologi informasi, hingga tercipta yang dinamakan Lembah Silikon India. Di Lembah Silikon India ini berdiri sekitar 200 industri besar peranti lunak dengan menyerap ratusan ribu karyawan. Sepanjang terjang India tidak sampai di situ Bu. India pun menjelit dalam industri otomotif, industri komponen khusus yang diperkirakan akan menjadi industri selanjutnya yang akan bisa menyaingi seperti negara Jerman, negara Korea Selatan, bahkan juga diperkirakan akan bisa menyaingi negara Jepang Bu. Wah, pasti dahsyat banget lah Bu ya kan. Setelah itu Bu, di samping itu India juga unggul di otomotif, di pendidikan, di farmasi, di ekonomi, di pertanian. India ini juga Bu unggul di bidang perfilman atau Bollywood yang sudah saya jelaskan di belakang-belakang tadi Bu. Karena di perfilman Bollywood ini mereka seperti melihat dari tiket yang terjual, sehingga mereka bisa melihat pertumbuhan ekonomi sektor itu, begitu Bu. Terus apalagi yang lain? Kan timbul tuh pertanyaan. India sukses dalam akuisisi perbankan, asuransi Bu, barang konsumsi, bahkan mesin telekomunikasi, tekstil dan teknologi informasi Bu. India pun kini bersinar dalam farmasi dan unggul dalam bisnis layanan jasa. India jadi Bu, di India itu banyak sekali, ribuan loh Bu karyawan, karyawan yang murah Bu, tapi mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing Bu. Aduh, nggak kebayang saya Bu. Setelah itu Bu, itulah India Bu, negara dari kelaparan menjadi berkelimpahan. Wah, dibalik itu pasti ada proses, ada hasil kan Bu. Dari dipermalukan menjadi bermartabat Bu di kalangan orang di dunia ini. Sehingga setiap tahun India selalu menambah barisan jutawan yang sangat cepat dibandingkan dengan negara lain. Seperti kekayaan Syahrul Khan kan Bu, mantap kali memang Bu. India kini berubah, dulu dengan status negara miskin, sekarang menjadi calon pemain utama dunia. India kini menjadi buah bibir dunia, bahkan menakutkan bagi banyak negara-negara di dunia ini. Ke depan bersama Cina, India akan menjadi kekuatan setara kebesaran Uni Eropa dan Amerika Serikat. Demikian isi video saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang mengampu pada mata kuliah Sejarah Asia Selatan, yaitu Bapak Ritu Sidik SPD MPD, yang telah memberikan saya bimbingan dan arahan dalam pembuatan video ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya yang ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan video kali ini. Saya Anissa Rahmadani pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi